Pada sequel kedua bercerita tentang Shishio yang berencana menghancurkan kota Tokyo dengan cara membuat pemerintah Jepang terkecoh dan melindungi kota Kyoto. Selain itu, Kenshin juga terdampar di suatu pantai akibat menyelamatkan Kaoru dengan diperlihatkan seorang bocah yang sedang menguburkan beberapa mayat di sana. Tiba-tiba ada seseorang yang mendatanginya. Pria itu tertarik kepadanya karena bocah itu menguburkan semua orang. Bocah itu menjelaskan kalau orang-orang ini rela mengorbankan dirinya demi melindunginya. Dan sebagai gantinya, bocah ini menguburkan semua jasad. Tak lain, bocah ini adalah Kenshin pada waktu kecilnya. Ternyata Kenshin bukan nama aslinya, melainkan nama aslinya yaitu Shinta. Orang yang mendatanginya adalah Seijiro Hiko yang sekarang ia adalah gurunya. Jadi sebelumnya, Seijiro membawa Shinta dan mengubah namanya menjadi Kenshin, dan kemudian mendidiknya sebagai ahli pedang seperti dirinya. Cerita bersingkat saat Kenshin terbangun dari sadarnya. Waktu itu ia terkejut kalau dirinya berada di persembunyian gurunya. Selain itu ia juga bertanya apakah ada orang lain yang bersamanya. Gurunya menjawab kalau Kenshin telah pingsan selama 3 hari di pantai. Jadi jika ada orang yang bersamanya, bisa jadi orang itu sudah mati. Bersamaan pula, Kenshin meminta gurunya untuk mengajari jurus Hiten Mitsurugi, yang mana Kenshin ingin menguasai jurus ini untuk mengalahkan bawahan dari Shishio yaitu Sojiro Seta. Mendengar hal tersebut, gurunya mau mengajarinya. Namun sebelum itu, ia meminta Kenshin untuk menceritakan kisah hidupnya sampai saat ini. Ia juga mengujinya sampai sejauh mana kekuatan dari Kenshin. Adegan beralih lagi ke kawanan Shishio yang telah datang di Tokyo. Di saat itu, ia datang dengan kapal perang raksasa yang bertujuan untuk menghancurkan kota Tokyo. Jadi saat ini Shishio sudah mulai serius untuk mencapai tujuannya. Bahkan ia juga membuat desa di daerah tersebut hancur. Nah, pemerintah Jepang melakukan sesuatu untuk menghentikan Shishio. Tepatnya, mereka mengirim Perdana Menteri yang bernama Ito Hirobumi. Sambutan dari Perdana Menteri sangat disambut oleh kawanan Shishio. Dalam pertemuan tersebut, Shishio mengancam Ito untuk mengeksekusi Shibatosai. Jika tidak, maka kota Tokyo akan dihancurkan seperti neraka. Mengetahui hal tersebut, Ito memutuskan untuk memerintahkan semua orang untuk membawa Batosai Himbura ke pemerintahan. Jadi sekarang Kenshin sudah menjadi buronan dari pemerintahan. Di tempat lain, diperlihatkan Sagara dan Hiko sedang khawatir tentang keberadaan dari Kenshin dan Kaoru. Tak berapa lama ada seseorang yang memberitahu kalau Kaoru telah diselamatkan oleh seseorang. Setelah mengetahui hal itu, Sagara dan Hiko merasa senang dan kemudian pergi ke tempat tersebut. Di lain sisi, ternyata Okina masih hidup. Saat ini ia sedang dirawat oleh Misao. Dalam sisi Misao, ia sangat marah saat Aoshi telah membuat tetua seperti ini. Ia pun memutuskan untuk membunuh Aoshi di kesempatan yang akan datang. Lalu adegan berpindah kembali ke Sagara dan Hiko yang mengetahui kalau Kenshin sedang menjadi buronan pemerintah. Hal itu membuatnya marah. Namun saat itu ia merasa lega kalau Kenshin sekarang masih hidup. Yang membuat mereka senang lagi yaitu Kaoru telah dirawat di rumah sakit. Kabar itu juga sampai didengar oleh Misao dan Okina. Sebelumnya Okina telah sadar. Kemudian Okina pun mengetahui tempat yang dituju oleh Kenshin. Ia meminta Misao pergi ke sana untuk memberitahu kalau Kenshin sekarang adalah buronan dari pemerintah. Cerita bersingkat lagi saat Kenshin telah diuji oleh gurunya. Di sini diperlihatkan kehebatan dari Seijiro Hiko yang membuat Kenshin kewalahan dengan teknik pedangnya. Padahal gurunya memakai batang kayu untuk mengujinya. Namun itu tetap membuat Kenshin terpojok. Di saat yang sama pula gurunya menanyakan tentang tujuannya yang mau melindungi seseorang. Namun Kenshin sendiri masih lemah. Seijiro juga mengingat latihan dahulu bersama Kenshin di mana Kenshin tidak menyerah meskipun ia telah babak belur dibuatnya. Malam harinya, gurunya bertanya tentang luka yang berada di pipinya. Kenshin menjelaskan kalau saat itu ia bertugas untuk membunuh seseorang. Di pikirannya saat itu hanya membunuh saja. Oleh karenanya ia mendapat luka seperti ini. Di samping itu, Seijiro menanyakan tentang setangguh apa musuh yang dilawannya sekarang. Kenshin memberitahu kalau dirinya sekarang belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Namun tetap saja Kenshin akan mempertaruhkan hidupnya untuk mengalahkan Shishio. Hal itu membuat Seijiro kaget. Kemudian gurunya memberi waktu 1 hari untuk merenungi apa yang salah dengan dirinya. Mengetahui hal tersebut, Kenshin merenungkannya semalaman. Pagi harinya, gurunya menanyakan apakah Kenshin sudah mengetahui kesalahannya. Kenshin menjawab kalau ia belum mengetahui. Nah, untuk membuat Kenshin sadar, Seijiro memberi Kenshin sebuah pedang tajam dan memintanya untuk mencari kesalahan dengan melawannya. Setelahnya, pertarungan pun terjadi.
Di sini Seijiro pun serius menyerang Kenshin, dengan tujuan agar Kenshin menyadari kesalahannya. Tak berapa lama gurunya memojokkannya, dan itu membuat Kenshin sadar kalau saat ini ia belum boleh mati. Nah, setelahnya gurunya mengatakan kalau Kenshin menjadi lemah karena ia telah tenggelam dalam penyesalan menjadi Batosai. Bukan hanya itu saja, Kenshin juga tidak memikirkan nyawanya untuk melindungi seseorang. Bersamaan pula, Seijiro mengatakan kalau Kenshin tidak bisa menguasai Hiten Mitsurugi kalau ia tidak memiliki niatan untuk hidup. Jadi kesimpulannya, kesalahan dari Kenshin adalah tidak menghargai kehidupannya. Adegan berpindah lagi ke Kaoru yang telah tersadar dari pingsannya. Dan setelahnya, Kaoru dan teman-temannya pergi ke Tokyo untuk mencari Kenshin. Sedangkan di Tokyo, pemerintah menyiapkan beberapa meriam untuk berjaga-jaga kalau Shishio akan menyerang. Kembali lagi ke Kenshin, yang mana saat itu, Kenshin sudah menguasai jurus Hiten Mitsurugi. Bersamaan pula, Misao datang setelah lama mencari. Di sini Misao memberitahu kalau Kenshin sudah menjadi buronan dari pemerintah. Dan kemudian, Kenshin pun memutuskan untuk pergi ke Tokyo. Namun sebelum pergi, gurunya memberitahu Kenshin untuk berhati-hati dan kembali pulang dengan hidup. Setelahnya Kenshin pergi menemui Okina. Namun Okina telah pergi ke suatu tempat. Ternyata Okina pergi ke jalan rahasia yang akan dilalui oleh Kenshin. Di sana Okina bertemu dengan Aoshi, yang mana Aoshi pergi ke sini untuk membunuh Batosai. Akan tetapi Okina menghentikannya. Namun naasnya Okina pun dikalahkan dengan satu serangan saja mengingat ia sudah terluka parah. Bersamaan pula Kenshin dan Misao datang. Kedatangan Batosai membuat Aoshi senang, karena ia telah menunggu 10 tahun untuk mengalahkan Batosai dan menjadi samurai terkuat. Setelahnya terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Kenshin dan Aoshi. Di waktu yang sama pula, Misao juga membantunya. Namun ia dikalahkan dengan mudah. Hal itu membuat Kenshin marah dan menjadi serius. Singkat cerita, Kenshin pun akhirnya mengalahkan Aoshi. Dan kemudian, Kenshin pun melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke Tokyo. Berikutnya Kenshin sudah berada di Tokyo. Saat di sana, ia menyempatkan diri ke dojo Kamiya Kashinryu. Megumi yang melihat kedatangan Kenshin sangat khawatir, karena Kenshin telah diincar oleh pemerintah. Selain itu, Megumi juga memberikan baju merah yang dipakai oleh Kenshin sebelumnya. Bersamaan pula, para polisi mengetahui keberadaan dari Kenshin. Alhasil terjadi pertarungan lagi. Akan tetapi Kenshin menyerahkan dirinya agar tidak ada yang terluka. Alhasil ia dibawa oleh polisi ke markas. Saat di sana ia sudah ditunggu oleh Perdana Menteri. Di sana Ito menjelaskan kalau Shishio akan menghancurkan Tokyo jikalau Batosai masih hidup. Dengan itu pemerintah memutuskan untuk mengeksekusi Kenshin agar Tokyo tidak dihancurkan. Singkat cerita, Kenshin pun langsung diarak sampai ke tempat eksekusi. Di sana semua orang termasuk Kaoru dan yang lainnya melihat eksekusi dari Kenshin. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana juga ada bawahan dari Shishio dan beberapa anggota 10 pedang. Ternyata eksekusi itu hanyalah sebuah alibi agar Kenshin bisa mendekati Shishio. Hal itu membuat semua terkejut. Dan kemudian terjadi peperangan besar di sana. Pada waktu itu Saito juga turut andil dalam peperangan tersebut agar Kenshin sampai di kapal Shishio. Bahkan ia berhasil membunuh beberapa anggota dari kelompok 10 pedang. Sementara Kenshin dan Sagara pergi ke kapal untuk melawan Shishio. Saat di sana, mereka langsung mengalahkan beberapa pasukan dari Shishio. Lalu muncullah lawan yang kuat. Pertama Sagara melawan salah satu dari kelompok 10 pedang. Dan pertarungan kedua adalah Kenshin melawan Sojiro. Kita mulai dulu dari Sagara yang melawan musuhnya, di mana musuhnya sama kuat dengannya. Namun pada akhirnya Sagara berhasil mengalahkannya. Berikutnya Kenshin melawan Sojiro, yang mana Kenshin berhasil mengimbangi kecepatan dari Sojiro. Bahkan Kenshin bisa melukai Sojiro dengan mudahnya. Pada akhirnya ia berhasil membuat katana dari Sojiro patah, yang berarti Sojiro kalah dalam pertarungan tersebut. Lalu pertarungan akhirnya tiba, di mana Shishio menunjukkan sosoknya. Tak berapa lama pertarungan pun dimulai. Di sini terlihat kehebatan antara mereka berdua, yang mana mereka saling serang menyerang. Namun Shishio di sini tampak lebih hebat dari Kenshin. Dan yang paling menarik, pedang dari Shishio bisa mengeluarkan api. Hal tersebut membuat Kenshin terpojok, dan secara tiba-tiba Saito datang membantu. Namun lagi-lagi Saito terlalu lemah untuk mengalahkan Shishio. Lalu datang lagi Sagara. Jadi sekarang 3 lawan 1. Meskipun begitu, Shishio masih bisa mengatasinya.
Tidak berapa lama muncul bala bantuan lagi. Kali ini adalah Aoshi. Jadi sekarang 4 lawan 1. Pertarungan tersebut sangatlah menegangkan karena Shishio berhasil mengatasi keempat orang tersebut secara bersamaan. Di waktu yang sama pula pemerintah mulai menembaki kapal tersebut, meskipun Kenshin dan yang lainnya masih di sana. Jadi di sini pemerintah hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Kembali ke pertarungan lagi, di mana pertarungan tersebut masih berlanjut. Di sini bawahan dari Shishio mulai khawatir karena Shishio bertarung melebihi batas 15 menit. Sebelumnya dokter mengatakan kalau lukanya membuat dirinya hanya bisa bertarung selama 15 menit saja. Jika tidak, maka tubuhnya akan terbakar. Sampai suatu ketika efek tubuhnya membuat dirinya melemah. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Kenshin untuk mengalahkannya. Namun Shishio masih bersikeras untuk bertarung. Di sini bawahan dari Shishio yang tidak tega meminta Kenshin untuk berhenti bertarung. Namun Shishio malah memanfaatkannya untuk menusuk Kenshin. Alhasil bawahannya pun mati. Meskipun saat ini Shishio sudah terluka parah, ia masih mencoba untuk membunuh Kenshin. Namun pada akhirnya Kenshin menggunakan jurus Hiten Mitsurugi untuk mengalahkan Shishio. Anehnya, di sini Shishio masih bisa bergerak. Namun tubuhnya tidak kuat lagi menahannya. Alhasil muncul bara api yang membakar tubuhnya. Jadi Shishio mati karena lukanya sendiri. Setelah kejadian itu, mereka disambut oleh Perdana Menteri. Di waktu itu, Perdana Menteri sangat berterima kasih kepada para samurai yang telah membunuh Shishio. Terutama ia berterima kasih kepada Kenshin. Karena berkat dirinya, Tokyo tidak jadi dihancurkan. Beberapa hari setelah itu, diperlihatkan kalau Kenshin sudah sembuh dari lukanya. Ia pun menjalani kesehariannya di dojo. Film ini diakhiri dengan Kenshin yang mengungkapkan perasaannya kepada Kaoru dan hidup berbahagia bersamanya. Nah, itu adalah akhir dari film ini. Berikutnya ada sequel keempat. Namun sequel ini belum dirilis dikarenakan wabah kemarin. Jadi jika nanti sequel keempat telah dirilis, kami akan membahasnya.